warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmalia, guru matematika di SMA Negeri 1 Punto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Universitas Riau Angkatan 3. Hari ini saya sedang melaksanakan UKIN atau uji kinerja sebagai salah satu syarat dalam kegiatan PPG ini. Oke, dah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke. Apa kabar semuanya, anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Silakan ketua kelas kita Farhan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farhan. Baik, untuk absensi itu Ibu sudah posting melalui GCR-nya. Silakan cek GCR-nya masing-masing ya. Kemudian kita dapat kabar bahwasanya ada teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, yaitu Preti. Semoga karena sakit ya. Kita doakan semoga teman kita Preti bisa kembali belajar bersama kita seperti biasa ya. Amin ya robbal. Amin. Oke, Ibu mau presentasi dulu. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, ini yang kita pelajari hari ini ya, Nak ya, yaitu tentang SPLTP. Masih SPLTP. Apa kepanjangan SPLTP? Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita memakai metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya. Oke, ya. Yang pertama untuk motivasi dan apersepsinya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Sawit, kebun sawit, Bu. Sawit ya, ini juga gambar sawit. Oke, ini adalah gambar pohon sawit ya. Nah, untuk pohon sawit ini tumbuh subur, apa yang diperlukan agar dia tumbuh subur dan buahnya lebat? Pupuk. Pupuk ya. Ya, ini pupuk ya. Ada pupuk urea, ada petroorganik, poska. Nah, ceritanya begini, Pak Suprapto itu memiliki 2 hektar kebun sawit yang sudah harus diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuknya, urea, SS, TSP ya. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan agar panennya itu maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Suprapto membutuhkan sebanyak 40 karung untuk kebun sawitnya. Pemakaian pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang harus disediakan oleh Pak Suprapto untuk membeli pupuk hanya 4.20.000. Berapa karungkah untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Suprapto?
Nah, kira-kira bisa nggak Pak Suprapto ini menentukan setiap jenis pupuk yang harus dibelinya? Bisa, Bu. Bisa. Jadi begini, ini kan dana Pak Suprapto ini kan cuma sedikit ya. Dananya itu kan terbatas begitu. Tetapi dengan SPLTV ini dia itu bisa memupuk semua kebun sawitnya yang berjumlah 2 hektar tadi walaupun dengan dana yang terbatas. Nah, inilah gunanya kita belajar SPLTV itu tadi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nah ini ya, setelah belajar dapat menemukan nilai variabel dari persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Ya. Kemudian yang kedua, setelah belajar ini nanti Ibu berharap juga anak-anak Ibu semuanya dapat menyelesaikan masalah kontekstual, seperti masalah pupuk tadi ya, pada sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan dan substitusi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Lanjut. Lanjut, Bu. Kita masuk permasalahan kita ya. Ini permasalahan kita. Oke. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar siapa? Siswa lagi vaksin. Oh, siswa sedang divaksin. Ibu tanya siapa? Kenal nggak? Enggak. Satu. Nah, jadi ceritanya kemarin kan kita udah divaksin ya. Udah divaksin semua anak-anak Ibu? Udah, Bu. Ada yang belum sih, Bu, sebagian. Iya ya, memang jadwalnya itu memang terbatas ya kemarin itu. Karena pun cuma 1 hari kan 3 kelas ya. Nah, Ibu berharap semuanya itu ikut divaksin karena memang penting ya untuk pencegahan COVID-19 ini ya. Nah, ceritanya kemarin kan sekolah kita sudah mengadakan vaksin ya. Yang kebetulan hari Senin itu adalah jadwalnya 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Jadi pelaksanaan vaksin ini kemarin dilaksanakan oleh siapa? Puskesmas Kunto, Bu. Dari Kesehatan Masyarakat. Iya, dari Puskesmas ya. Puskesmas Kunto Darussalam. Salah satunya yaitu adalah Kak Maya. Kak Maya ini bertugas mencatat data jumlah siswa yang divaksin per kelasnya. Ya. Jadi ceritanya entah bagaimana ketika dia mau pulang, catatan ini tuh hilang gitu ya. Jadi Kak Maya ini bingung membuat laporan tentang jumlah siswa vaksin per kelas. Nah, jumlah siswa vaksin per kelas pada hari Senin tersebut. Yang Kak Maya ingat jumlah seluruh siswa yang divaksin hari Senin jumlahnya 65. Jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 1 sama dengan 3/2 jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 2. Sedangkan jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 3 sama dengan jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 2 ditambah 2. Nah, ini dia, ditambah 2. Nah, dapatkah kamu membantu Kak Maya untuk menghitung jumlah siswa yang divaksin masing-masing kelas? Kira-kira bisa kita menghitungnya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Oke, Ibu sudah bentuk kelompoknya kemarin. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu semua berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagikan melalui GCR ya. Udah di-download? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ada dibaca-baca? Udah, Bu. Udah ada yang mencoba mengisinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah sedikit-sedikit ya. Oke. Dan melalui kelompok yang Ibu bentuk, silahkan Ananda semuanya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya, buka LKPD-nya, kemudian cermati permasalahannya yang ada dengan seksama. Bagi tugas masing-masing anggota ya, selesaikan permasalahan yang ada di LKPD, gunakan berbagai sumber untuk referensi, boleh buku, boleh Google, boleh YouTube, dan lain-lain.
presentasikan hasil diskusinya nanti di depan kelas. Selama presentasi kelompok, Ananda boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh memberi kritik, saran, dan lain-lain. Ya. Oke, kepada semua kelompok, baik itu kelompok 1, 2, dan 3, silahkan masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Silahkan diskusi permasalahan yang ada di LKPD-nya. Oke, silahkan masuk. Gimana teman-teman? Udah dapat jawabannya apa belum? Kalau Siti sih udah, cuman nggak tahu jawabannya benar atau salah. Coba kamu bacakan kesamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan satunya dapat X ditambah Y ditambah Z sama dengan 65. Untuk persamaan duanya dapat 2X dikurang 3Y sama dengan 0. Dan untuk persamaan tiganya dapat sin Y ditambah Z sama dengan 2. Iya, aku sama juga kayak gitu. Kalau persamaan 4 sama 5 dapatnya berapa? Kalau persamaan 4-nya dapatnya itu X ditambah 2Z sama dengan 67. Dan untuk persamaan 5-nya itu dapat 5X ditambah 3Z sama dengan 195. Persamaan yang 4 itu kok dapat 67 sih? Aku dapatnya 63. Tapi dikurang. Kok bisa dikurang? Kalau ditambah nanti variabelnya makin banyak. Jadi berapa kalian mau dapat hasilnya, weh? Hasil akhirnya? Tunggu, aku ganti dulu. Tadi yang salah tuh. Oke. Nah, dapat. Jadi aku dapatnya yang X-nya 27, Y-nya 18, Z-nya 20. Kalau yang lain gimana? Aku sama. Sama kok. Sama. Berapa tadi? Muna? X-nya 27, Y-nya 18, Z-nya 20. By the way, kalian dapat modelnya kayak mana? Kalau saya persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 65. Kan jumlah seluruh siswanya yang divaksinkan 65. Terus kelasnya kan ada 3, MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Jadi persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 65. Kalian pakai itu ya, pakai X, Y, Z ya? Punya aku pakai ABC loh, nggak apa-apa weh. Nggak apa-apa, kan sama aja, nanti hasilnya juga sama. Oh, Terus hasil akhir kalian dapatnya berapa? kalau aku dapatnya ndak, X-nya tuh 27, Y-nya tuh 18, sama C-nya tuh 20. Sama nggak punya kalian? Aku juga dapatnya segitu sih. Nah, punya aku beda. Coba persamaan dua kalian. Gimana? 2X dikurang 3Y sama dengan 0. Kok bisa? Bisa lah, kan XN IPA 1 sama dengan 2/3 XN IPA 2. Jadi X sama dengan 3/2Y gitu. Oh, kok bisa pula jadi 2X kurang 3Y itu? Jadi itu tuh dikali silang. Duanya tuh dikalikan sama X gitu. Oh, pantas lah aku nggak dapat loh. Salah kali kok nggak? Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan lanjutkan diskusi tentang permasalahan kita tadi ya. Oke. Udah dapat kalian weh jawabannya? Kalau aku masih bingung untuk persamaan yang kedua itu loh, kayak mana itu? Kalau aku dapatnya persamaan satu itu kan jumlah seluruh siswa yang divaksin hari Senin. 65 orang. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 65. Kalau persamaan kedua jadinya X sama dengan 3/2Y. Kita pakai per atau dipecahin lagi? 2 itu kan bisa dikalikan ke X. Jadi persamaan kedua itu berubah menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan 0. Oke, persamaan ketiganya gimana?
Kalau aku dapatnya, kan infonya jumlah siswa divaksin di kelas 10 MIPA 3 sama dengan yang divaksin di 10 MIPA 2 ditambah 2. Jadi persamaannya Z sama dengan Y tambah 2. Berarti kita tinggal eliminasi lagi ya? Iya, kita coba persamaan 1 dan persamaan 3 karena variabel Y-nya sama-sama 1. Ini ditambah apa dikurang sih? Ditambah lah guys, kalau dikurang nggak cocok dia. Aku udah dapat nih persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 sama dengan X ditambah 2Z sama dengan 67. Persamaan 5-nya 5X tambah 3Z sama dengan 192. 195 lah. Iya, 195. 95. Oke, lanjut. Aku udah dapat hasil akhirnya. Aku dapat nilai X 27, Y-nya 18, Z-nya 20. Kalau kalian kayak mana? Cocok, aku juga dapatnya kayak gitu. Iya, sama. Oke, udah siap berdiskusi? Udah, Bu. Kelompok berapa yang bisa presentasi dulu? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Dwi Anissa. Saya akan membacakan presentasi masalah hari ini. Baik, jadi kami dari kelompok 2, informasi yang kami dapat, jumlah yang Mbak Maya ingat tuh katanya 65 siswa. Terus kelas 10 MIPA 1 itu 2/3 dari jumlah siswa kelas MIPA 2. Terus kelas MIPA 3 itu jumlahnya ditambah 2 dari kelas MIPA 2. Baik. Dapatkah kamu membantu Mbak Maya untuk menghitung siswa yang divaksin masing-masing? Jadi, aku misalkan permasalahan tadi itu 10 MIPA 1 itu A dan 10 MIPA 2 itu B, 10 MIPA 3 itu C. Buatlah model matematika berdasarkan permasalahan tersebut dan permisalkan yang telah kamu buat sesuai sebelumnya. Jumlah seluruh siswa yang divaksin hari Senin berjumlah 65 siswa. Model matematikanya tuh A ditambah B ditambah C sama dengan 65 siswa. Jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 1 sama dengan 3/2 jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 2. Model matematikanya A sama dengan 3/2B sama atau 2A dikurang B sama dengan 0. Jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 3 sama jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 2 ditambah 2. Model matematikanya C sama dengan B ditambah 2. Minus B ditambah C sama dengan 2. Tulis persamaannya tuh A tambah B tambah C sama dengan 65. 2A dikurang 3B sama dengan 0. Minus B ditambah C sama dengan 2. Langkah 1. Dari model matematika yang telah kamu buat dan kamu misalkan dengan persamaan 1,1, 2, dan 3, coba perhatikan dari konvensi yang sama. Lakukan eliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2 dan 3 sehingga menghasilkan sebuah persamaan yang baru. A ditambah B ditambah C sama dengan 65. Minus B ditambah C sama dengan 2. A ditambah C sama dengan 67. A ditambah 2C sama dengan 67. Persamaan tersebut menjadi persamaan keempat. Langkah 2. Setelah mendapatkan persamaan baru atau nilai satu variabel dilakukan dengan cara yang sama pada persamaan 1 dan 2. Lebih baik konvensi variabel Y pada 1 dan 2 jika tidak sama maka perlu dikalikan dengan KPK di kedua efisien tersebut. Kayak A ditambah B tambah C sama dengan 65. 2A dikurang 3B sama dengan 0. Sama-sama dikalikan 3.
3A tambah 3B tambah 3C sama dengan 195. 2A dikurang 3B sama dengan 0. Persamaan 5 kita dapat 5A ditambah 3C sama dengan 195. Setelah mendapatkan persamaan 4 dan 5, lakukan eliminasi pada dua persamaan tersebut dan dengan memilih salah satu variabel yang akan dihilangkan, sehingga mendapatkan sebuah nilai dari salah satu variabel. A ditambah 2C sama dengan 67. 5A ditambah 3C sama dengan 195. Yang 65 dikalikan 5, yang 191 dikalikan 1. 5A ditambah 10C sama dengan 335. 5A ditambah 3C sama dengan 195. Dikurang menjadi 7. 5A sama 5A dicoret. Jadi diturunkan yang 7. 140. 7 sama dengan 140. C sama dengan 140 dibagi 7 sama dengan 20. Setelah mendapatkan salah satu nilai variabel tersebut, substitusikan ke salah satu persamaan 4 atau 5. Jadi, A ditambah 2C sama dengan 67. A ditambah 2 dikali 20 sama dengan 67. A ditambah 40 sama dengan 67. Nah, sekarang kamu telah mendapatkan dua nilai variabel. Untuk mendapatkan variabel terakhir, substitusikan kedua variabel yang telah diketahui ke salah satu persamaan yang membuat semua variabel itu persamaannya 1. Jadi, A ditambah B ditambah C 65. 27 ditambah B ditambah 20 sama dengan 65. B sama dengan 65 dikurang 20 dikurang 27. B sama dengan 18. Maaf. Jadi nilai A-nya dapatnya berapa? 27, Bu. Jadi kesimpulannya, jumlah siswa yang divaksin di kelas 10 MIPA 1 27, kelas 10 MIPA 2 18, dan kelas 10 MIPA 3 20. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Setelah presentasi dari kelompok 2, kira-kira siapa yang mau bertanya? Farhan, Bu, Farhan. Farhan? Oke, Ya. Farhan, silakan Farhan. Kalau kelompoknya Kak Nidia tadi kan eliminasinya persamaan 1 dan 3, lalu baru persamaan 1 dan 2. Kalau Farhan, kelompok Farhan setelah persamaan 1 dan 3, dieliminasi persamaan 2 dan 3. Hasilnya tetap sama. Gimana, Bu? Boleh nggak? Oke, itu pertanyaan dari Farhan. Kira-kira kelompok 2 bisa jawab nggak? Bisa, Bu. Oke, silakan. Jadi, itu tuh nggak ada masalahnya, Dohan. Nggak apa-apa, sama aja. Persamaan 1, persamaan 2. Kan itu ada 3 tuh persamaannya. Persamaan 1, 2, sama 3. Jadi, kita tuh boleh eliminasi yang mana aja. Mau eliminasi 1 sama 2 boleh. 1 sama 3 boleh. 2 sama 3 juga boleh. Asalkan eliminasinya tuh yang pertama Y, dan eliminasi yang kedua itu pun harus Y, biar cepat dapat persamaan 4 sama 5 ya. Gitu. Oke, gimana Farhan? Oke, Bu. Terima kasih, ini dia. Sama-sama Farhan. Gimana yang lain? Ya, Bu, sama. Iya, Bu. Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Ya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya ada, Silakan, Bu. siapa lagi yang bertanya? Oke, ada Siti. Silakan Siti. Mau bertanya, Bu, berarti dengan cara yang sama kita bisa menyelesaikan permasalahan pupuk tadi nggak, Bu? Bisa dong, ya. Itulah kita belajar SPLTP ini, metode eliminasi dan substitusi ini ya, biar kita bisa menyelesaikan permasalahan pupuk Pak Suprapto tadi ya. Jadi dia tahu tuh berapa karung harusnya urea, berapa karung SS, berapa karung TSP, biar sawitnya itu bisa terpupuk semua walaupun dengan dana yang minim. Itu yang gue bilang tadi, dananya itu cuma sedikit, dia cuma punya uang 4 jutaan ya, sedangkan sawitnya 2 hektar gitu ya.
Kalau orang lain kan nanti menyediakan pupuknya mungkin adalah sampai 6 jutaan, sedangkan ini dananya cuma sedikit. Jadi kita bisa menentukan jumlah pupuk itu walaupun dengan dana yang minim, tapi sawitnya terpupuk dengan baik. Ya, ya Tia. Ya Bu, dari sini Bu mau nanya juga Bu. Tadi kan pakai metode gabungan kan Bu, metode eliminasi dan substitusi. Jadi kalau misalnya kita itu pakai metode substitusinya duluan itu bisa nggak Bu? Gimana caranya Bu? Oke, sebelum Ibu jawab, kira-kira ada yang mau bantu Ibu jawab nggak? Mona Bu yang mau jawab. Oke, silakan Mona. Menurut Mona kan bisa Bu, kita pilih aja persamaan yang sederhana, terus substitusikan ke persamaan lain. Hasilnya nanti juga sama, ada persamaan 4 dan 5-nya baru nanti dieliminasi. Oke, ya benar. Oke, Ibu coba jelaskan ya melalui papan tulis virtual kita. Oke, jadi kan persamaan kita tuh kan gini. Ini tuh X, ini persamaan 1 ya, tambah Z, kita misalkan aja X, Y, Z ya, sama dengan 65. Terus persamaan kedua kita 2X kurang 3Y sama dengan 0 ya. Terus persamaan ketiga kita kan tadi gini ya, Z sama dengan Y tambah 2 gitu. Kita ubah dulu ini ya. Jadinya min Y tambah Z sama dengan 2 ya. Nah, tadi Siti bilang kalau substitusi duluan gimana Bu? Jadi kita ambil persamaan yang sederhana. Nah, kita ambil ini Ibu ya, ini persamaan ketiga kita. Nah ya. Nah, kalau ini kan persamaan ketiga yang awal tadi ya. Kita masukkan ke salah satu persamaan, ke dua-dua persamaannya. Jadi masukkan persamaan 1 dulu, masukkan persamaan 1. Karena bentuknya kan sederhana, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya juga 1. Jadi Ibu tulis di sini X tambah Y tambah Z sama dengan 65. Nah, kita substitusikan nilai Z sama dengan Y tambah 2. Z ini, substitusi itu kan artinya menggantikan ya. Jadi kita ganti nilai Z ini dengan Y tambah 2. Kita gantikan nilai Z-nya. Jadi X-nya tetap, Y-nya tetap, Z-nya kita ganti. Jadi Y tambah 2 sama dengan 65.
sama aja dia mau substitusi, mau eliminasi duluan sama, mau substitusi duluan juga sama gitu ya. Mana yang menurut kamu mudah aja ya. Oke, sampai di sini dengan yang Ibu jelaskan tadi udah paham belum? Insya Allah sudah, Bu. Paham, Cukup Bu. paham, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk dalam kegiatan penutup ya. Oke, yang pertama, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang telah kita pelajari hari ini yaitu kita dapat bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yaitu dengan menggunakan dua metode, Bu, dengan dua cara yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Atau metode gabungan, caranya cuma satu ya, metode gabungan. Iya, metode gabungan Antara eliminasi dan substitusi. Oke. Bagian mana yang belum paham? Masih ada sampai di sini, masih ada nggak anak ibu yang belum paham? Insya Allah paham, Bu. Yang lain gimana? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut. Bu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bahwasanya SPLTP itu dapat diselesaikan dengan cara Gabungan. Metode gabungan. Yaitu gabungan antara metode eliminasi. Substitusi dan eliminasi. iya, substitusi dan eliminasi. Oke, untuk tes formatifnya Ibu kirim linknya ya melalui WA. Oke, silakan dikerjakan. Ibu tunggu waktunya selama 15 menit ya. Baik, untuk materi selanjutnya, materi selanjutnya kita masih SPLTV ya nak ya, tapi metodenya kali ini berbeda, yaitu metode determinan ya. Jadi metode determinan ini adalah bagian dari matriks, karena determinan ini dia termasuk ke dalam matriks ya. Jadi kita baca dulu nanti tentang matriks, baru nanti kita bahas tentang determinan ini ya. Kemudian untuk membahas tentang determinan ini minggu depan, silakan Anda baca referensi lain ya. Boleh di buku, modul, Google, YouTube, dan lain-lain. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu agar yang kita laksanakan hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan Farhan. Pimpin doanya lagi Farhan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar supaya terhindar dari yang namanya yang keadaannya tidak baik ya. Kita masuk masih dalam tatap muka terbatas. Anak-anak semua kalau ke sekolah silakan harus pakai masker, kemudian cuci tangannya dulu.
Kalau kira-kira rasanya badannya nggak enak, nggak usah ke sekolah aja dulu ya. Oke, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.